Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meswari Diva Paramadina, NIM 2006061110026. Saya dari kelas Etika Profesi C. Di sini saya akan membuat podcast mengenai cita-cita saya, alasan memilih jurusan arsitektur dan rencana setelah lulus selanjutnya bagaimana demi memenuhi tugas UTS Etika Profesi. Langsung saja yang pertama, jelaskan cita-cita Anda. Mau jadi arsitek, non-arsitek, atau wirausaha. Jujur saya nggak mau jadi arsitek yang profesi arsitek itu, karena saya merasa kurang di bidang imajinasi gitu. Jadi kalau saya suruh mikir bentuk-bentuknya atau kayak gimana nya, saya kurang mampu gitu. Bukannya pesimis ya, cuman saya ngerasa kayak desain saya biasa aja gitu loh. Jadi saya mending ke drafter yang ngerjain di AutoCAD atau ke SketchUp kayak gitu-gitu, karena saya lebih tertarik kalau misalnya berhubungan sama elektronik gitu. Soalnya nggak ngerti kenapa saya tuh kalau elektronik suka ngotak-ngatik sendiri gitu. Kalau nggak bisa atau misalnya rusak, itu saya benerin sendiri atau tidak bermodalkan video YouTube gitu ya, nyari-nyari di YouTube. Misalnya HP saya rusak juga saya benerin sendiri ya, kayak gitu. Kalau untuk wirausahanya, saya pengen punya itu sih, kos-kosan yang banyak. Meskipun saya nggak bisa bikin bentuk yang unik-unik, insya Allah saya bisa bikin desain yang tidak merugikan masyarakat, yang memiliki banyak manfaat, dikit negatifnya gitu. Terus alasan memilih jurusan arsitektur, awalnya saya bingung mau milih jurusan apa waktu pemilihan jurusan SNMPTN itu. Terus saya merenungi diri saya sendiri, saya tuh sukanya apa. Terus ingat-ingat waktu kecil kalau rumah saya direnovasi itu, saya suka tuh ngeliatin pak tukangnya lagi kerja, misalnya lagi masang bata, itu saya liatin. Terus aku mikir, apa aku suka ke yang bangunan-bangunan gitu ya. Terus akhirnya saya mikir juga kan, oh ya aku juga suka gambar, suka ngewarnain. Terus kata teman-teman juga suruh masuk jurusan arsitektur aja gitu. Ya udah, awalnya nggak mau ke sana sih, awalnya maunya ke teknik sipil. Cuman di UIN nggak ada, akhirnya saya ngambil teknik arsitektur, pilihan keduanya sastra Inggris. Karena keterimanya di jurusan arsitektur, berarti takdir saya memang di situ. Untuk rencana setelah lulus selanjutnya bagaimana 5-10 tahun ke depan dengan cara mencapainya. Saya sebenarnya nggak punya rencana khusus, misalnya hidup saya tuh tertata kayak tahun depan harus gini, tahun depan harus gitu. Enggak, saya nggak punya goals kayak gitu. Cuman karena tugas yang kemarin, saya jadi mulai mikir tahun-tahun kedepannya saya mau kayak gimana. Tahun 2022 ini sebenarnya saya pengennya dapat beasiswa, cuman nggak ngerti, kayak susah dapatnya. Saya juga karena mahasiswa pasif ya, kurang suka ikut organisasi gitu, jadi saya agak susah dapat beasiswa. Terus kalau misalnya mau KIP dan sebagainya, itu ada beberapa persyaratan yang saya tidak memenuhi, jadinya nggak bisa daftar beasiswa itu. Tahun 2023 saya pengen magang di tempat yang diinginkan. Di tempat yang diinginkan ini maksudnya magang yang saya tuh enjoy. Saya pengennya di tempat yang, kalau ada ya, ini saya juga nggak tahu ya, kayak tempat yang bikin market gitu. Soalnya saya suka kerajinan. Terus katanya teman-teman saya juga telaten orangnya. Jadi magang tuh saya bisa enjoy gitu ngejalaninnya di tempat yang kalau bisa sih magang di tempat yang bisa berpengaruh di karir saya. Misalnya magangnya di perusahaan yang bagus gitu, yang bisa berpengaruh di karir saya ke depannya nanti. Tahun 2024 saya harus bisa lulus tepat waktu. Misalnya skripsinya nggak boleh telat-telat gitu. Gimana ya, kalau udah waktunya lulus juga harus lulus gitu. Saya nggak boleh telat lah intinya. Tahun 2025 mendapat pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Siapa sih yang gak pengen penghasilan tetap kan ya. Jadi habis lulus kuliah saya harus bekerja keras gimana caranya mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang tetap itu. Lanjut tahun 2026 rencananya mau menikah sih kalau misalnya udah punya pekerjaan sama penghasilan tetap. Soalnya mau ngapain lagi gitu kan ya. Tapi kalau misalnya belum dapat penghasilan tetap atau pekerjaan, kayak rencana menikahnya diundur dulu sih. Soalnya gimana ya, kalau
saya tuh masih ada keinginan yang belum tercapai. Kalau ngandelin pakai gaji suami kayaknya kurang kurang enak gitu, saya nggak srek. Misalnya saya pengen, kan saya suka Korea tuh ya, saya tuh pengen ke Korea sendiri sebulan gitu jalan-jalan. Kalau pakai duit suami kan kayak gimana gitu ya. Jadi saya pengennya nabung buat keinginan saya yang belum terpenuhi gitu. Sekian cerita saya, podcast saya. Kalau ada salah katanya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.